warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyina Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ibu sehat semuanya? Lebaran kurang berapa hari lagi? 20 hari lagi? Masya Allah, sebentar lagi ya. Alhamdulillah. Gitu. Insya Allah kita lewati dengan sehat dan ampunan Allah datang untuk kita bersama. Amin ya Rabbal alamin. Tema kita lanjutkan kajian tentang fikih ibadah. Bulan lalu sudah kita sampaikan tentang al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang disunahkan. Jadi sunnah yang Rasulullah ajarkan untuk kita itu banyak sekali. Mandi saja itu banyak sekali. Jenis mandinya, mandi apa saja yang disunahkan. Yang wajib sudah jelas, mandi janabah, ya kan, wajib. Mandi masuk Islam itu sunnah juga, ya. Jadi ghuslul Jum'ah, mandi Jumat itu sunnah, sudah kita bahas. Mandi sholat, mau sholat Id, nah, mandinya seperti nanti sudah saya sampaikan, nanti kita ulang lagi ketika masalah mandi kaum ibu, ya. Ghuslu min man ghassala maitan. Orang yang memandikan mayit disunahkan juga mandi. Makanya Bapak yang di sini jadi amil mandikan, ataupun nggak amil tapi keluarganya memandikan. Setelah memandikan selesai, menguburkan sebelum sholat jenazah, mandi dulu. Nah, jangan buru-buru disolatin tuh jenazahnya, kasihan ini mandikan tadi belum ikut sholat, walaupun bisa nyusul, ya. Gitu. Nah, nanti mandi sunnah. Jadi mandinya kayak mandi junub. Kemudian mandi mau ihram. Nah, Bapak mau berangkat umroh, mau berangkat haji, mandi dulu. Bukan mandi biasa surut selesai, bukan, ya. Tapi mandinya seperti mandi junub. Kemudian mandi sebelum masuk kota Mekah, wilayah Mekah. Itu mandi juga disunahkan. Kemudian orang yang mau wukuf di Arafah, ikhram mandi, sebelum wukuf juga mandi. Sebelum Bapak yang belum haji, saya doakan mudah-mudahan tahun depan bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Dan gratis. Saya sampaikan di sini bertahun-tahun yang lalu. Ketika saya di Pekanbaru tahun 91, Pak, itu pegawainya bilang, pegawai Kaltek, Ustaz, Indonesia ini penduduknya 200 juta setiap bulan, semuanya gratis, dapat 20 juta itu gak dapat, bisa sekolah gratis, makan gratis, mati juga gratis. Sekarang mati aja bayar, Pak, begitu. Mati Mbak bayar sekarang, coba bayar begitu. Makanya kita harus banyak wukuf di Arafah, doa di sana, haji nanti apa sebelum berbuka doa lagi, insya Allah haji gratis, insya Allah. Yang bayar pesawatnya, kan gitu ya, begitu Allah, ya. Semuanya gratis Pak, haji itu nggak ada yang bayar, begitu. Asal bisa berenang, kan gitu ya, begitu ya, itu ya, itu guyon saja. Yang jelas saya doakan yang belum haji menunaikan ibadah haji, yang mau umroh lagi silahkan, mudah-mudahan dilapangkan dengan catatan mudah-mudahan umroh dan haji kita diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Bab baru sekarang setelah mandi yang sunnah, arkanul ghusl, rukun-rukun mandi. Sedikit cuma dua hal. Satu, niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah, begitu kan? Jadi niat itu adanya di hati, adapun dilafadzkan itu berbeda pendapat. Jelas yang dilafadzkan ataupun yang di hati sama-sama, yang dilafadzkan juga di hatinya juga punya niat, begitu. Makanya kalau yang diniatkan dilafadzkan itu silahkan saja. Tapi kalau saya dulu pakai niat dilafadzkan, tapi sekarang pakai hati aja. Saya begitu. Kenapa? Dulu masih belajar, sekarang sudah ngerti dikit, kan gitu. Nah, ini harus pakai ilmu juga. Nanti perdebatan perbedaan itu jangan diperpanjang. Yang penting niat. Berdebat panjang pas mandi nggak pakai
niat. Nah begitu, terima atau tidak? Tidak, slow aja begitu. Begitu. Kalau mazhab Syafi'i nggak diterima, tapi kalau mazhab Abu Hanifah asal suluk kembali lagi ke atas, sholat sah. Nah begitu. Yang penting kena air. Begitu. Itu mazhab Abu Hanifah. Tetapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Hambali itu pakai niat dan wudu sesuai dengan wudu yang dicontohkan, mandi dengan mandi yang dicontohkan. Yang kedua, ghuslu jami'al a'dha. Ghuslu jami'il a'dha, mengguyur badan dengan air, mandi seluruhnya. Ya, tubuhnya kena semuanya. Nah, itu sudah menjadi rukunnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abir sabilin hatta taghtasilu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat berapa ini ya? Surat An-Nisa ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dalam kondisi mabok, jangan mendekati sholat sampai kamu sadar apa yang kamu katakan. Dan jangan pula ketika kamu junub, kecuali melewati saja ketika masuk masjid. Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Nah, begitu. Kata-kata taghtasilu wujud daripada hukum daripada mandi. Ya, wajibnya mandi. Ya, ini ada rukunnya. Jadi harus ada mandi, kata-kata mandi. Itu Bapak, jadi hanya dua. Rukun mandi. Harus ada apanya? Niat, dua membasahi. Ya, ada proses mandinya, begitu ya, proses mandinya, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, itu wajib tahu kita semuanya. Jangan sampai nggak tahu kayak mandinya burung, nah, kan itu kan gitu kan, begitu. Kalau diguyur semprot itu, kalau punya burung murai, begitu disemprotin itu. Saya punya kawan-kawan punya burung murai itu lebih bersih mandinya burung daripada kita terkadang, kan gitu kan, begitu ya, masya Allah. Nah ini berikutnya sunanuhu, sunahnya mandi. Ada beberapa hal ya. Yusannul lil muttasili mura'atun fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghuslihi. Jadi kalau ghuslihi itu cuci, tapi kalau ghuslun pakai wain itu mandi. Makanya kalau baca ayat, baca kata-kata hadis atau harus jelas ya, ini mandi atau mencuci. Kalau mencuci ghuslun, kalau mandi ghuslun. Nah begitu. Sama juga barokah. Barokah itu artinya berkah. Birkah artinya kolam. Kan gitu kan. Tulisannya sama Pak. Tapi kalau bacanya salah, asroh sama fatihah beda maknanya. Nah, begitu. Makanya yang belajar Quran terus belajar sampai nggak ada yang salah. Nah, begitu ya. Kalau masih salah-salah lagi, mudah-mudahan Allah memaafkan kita karena kita sedang belajar. Ya, begitu. Nah, sunah-sunahnya apa? Satu, ketika mandi, yughsalu yadaihi thalathan. Disunahkan mencuci tangan 3 kali sebelum mandi. Cuci tangan dulu, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Bagaimana kalau satu? Nah gitu ya. Begitu kan ada begitu ya. Nah, bagaimana itu? Ya itu mah caranya saja. Tapi yang jelas, cuci 3 kali dulu, 3 kali. Ini tiga boleh. Ini satu. Ya kalau bisa 3 kali. Kalau bareng. Nah, begitu. Kalau di keran gimana? Begitu kan? Begitu. Ya mudah-mudahan boleh. Kan gitu ya. Itu sah atau tidak itu urusan, ini sunnah, kan? Bukan Pak wajib. Kalau nggak nyuci tangan bagaimana? Nggak nyuci aja boleh, apalagi cuci bareng-bareng, kan gitu. Begitu ya. Itu sunnah saja. Ya. Walaupun sunnah dapat pahala, walaupun jangan sunnah saja. Kalau sunnah itu bisa nutupin yang wajib-wajib. Kalau wajibnya lubang kurang, sunnahnya menutupi kekurangan daripada yang wajib. Summa yaghsilu farjahu. Lalu kemudian setelah cuci tangan, mencuci kemaluannya. Nah, begitu, ya kan? Dengan bersih. Apalagi dari nifas yang banyak darahnya, dari haid, nah begitu. Itu yang bersih. Nanti ada caranya untuk khusus kaum ibu. Nah, begitu. Jadi cuci kemaluannya dengan bersih. Nah, begitu. Summa yatawadda, yang ketiganya wudu'a kamilan kal wudu'i alis shalah. Jadi sebelum mandi wudu dulu.
Ya, tadi saya terangkan, nanti ada keterangannya tentang wudhu. Jadi mandi wajib itu Bapak, ya, yang disunahkan untuk Jumat, sholat Id dan sebagainya. Kalau mandi wajib untuk junub, untuk haid, untuk nifas, untuk orang masuk Islam, gitu kan? Itu sunnah masuk Islam ya. Ya, untuk apalagi satu lagi, ya itu aja yang wajib tadi itu. Jadi didului dengan cuci tangan. Kalau hubungan suami istri ataupun melahirkan, nifas ataupun haid, dicuci kemaluannya dengan bersih dari darah, ya. Kemudian baru wudhu. Wudhu seperti sholat, ya. Dimulai dengan cuci tangan lagi, tadi cuci tangan sudah, kemudian berkumur sambil istinsyak, ya, menghirup air, kemudian istinsyak menghirup ke dalam, istinsar mengeluarkan dari mulut dan hidung. Nah begitu, itu namanya istinsyak, ya. Jadi berapa kali ada yang satu, ada yang dua atau tiga, kita boleh. Kalau tiga semuanya, kalau dua semuanya. Setelah berkumur, ya kan, ya, tamat madho, menghirup tamat madho, ya. Tamat madho itu artinya berkumur, dikocok-kocok di dalam mulut, kemudian istinsyak. Nah begitu, dibersihkan hidungnya. Nah, subhanallah, jadi bersih ya. Kemudian cuci muka. Setelah cuci muka, tangan tiga kali, kalau dua kali, satu boleh. Kalau airnya sedikit, pengiritan boleh, kan itu kan. Jadi cuci muka, cuci tangan, berkumur, ya, istinsyak berkumur, kemudian istinsyar, kemudian cuci muka, tangan, baru kemudian kepala. Ya, kemudian kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Nah, begini. Nah, ini dari riwayat Utsman ibn Affan, rawahu Bukhari. Ya, begini. Nah, gitu. Tapi untuk batas minimum Imam Syafi'i ya begitu. Ya. Di kampung-kampung saya begini. Nah, 3 kali. Tapi kalau pas saya baca hadis Bukhari begini, seret. Sekali aja. Begitu sekali. Tuh. Jadi begini, airnya diambil, dibuang, sini, begini. Nah, begitu ya. Tapi kalau di kampung saya, tadi saya jelaskan, begini, di air, nah, begini. Nah, itu guru saya dulu, guru, begitu. Walaupun berbeda, nggak apa-apa. Ustadz kalau beda sama gurunya, itulah kalau sama nanti repot istri kita nyari Ustadz Yasin sama gurunya sama, kan gitu kan, begitu. Jadi berbeda nggak apa-apa, begitu. Dan guru saya juga nggak masalah, begitu ya. Jadi boleh, begitu. Itu minimal. Kalau yang gini minimal. Tapi kalau yang maksimal begini, begitu ya. Boleh begini. Begitu. Jadi itu jangan kaki dulu kalau mau mandi junub. Jangan kaki dulu, ya. Sebelum kaki, nah, air di sela-sela sampai terasa segar, sampai ke pangkal rambutnya. Dalam riwayat nanti kaum ibu, ya, Aisyah menceritakan itu sampai keras itu, begitu, sambil pijit refleksi. Nah, begitu, boleh, begitu, sampai terasa segar, baru kemudian disiram air 3 kali. 3 kali merata, baru mandi, begitu ya. Tapi kalau nggak ada ember, nggak ada bak mandinya, langsung shower boleh nggak? Ya boleh, ya nggak boleh itu kalau nggak ada airnya. Kan gitu ya Bapak. Jadi boleh pakai shower, ada airnya, silakan seluruh tubuhnya, baru kemudian kaki. Nah begitu ya. Itu yang ketiga, wudhu. Ya, wudhu. Kemudian 4, menyiram seluruh tubuhnya. Kepala dulu 3 kali air, ya kan, kepalanya, ya. Kemudian yang kelima, summa yafidul ma ala sairil badan. Air semuanya yang kelima. Begitu. Ini sunah-sunahnya. Begitu ya. Jadi setelah itu barakallah ada problem-problem nanti kita bahas, ya kan gitu ya. Kemudian riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Ini hadisnya, riwayatnya. Ringkasannya tadi saya sampaikan. Jadi Rasulullah SAW kalau mandi junub, ya kan, dari junub mandi jinabah, gitu kan, itu memulai dengan 2 tangannya. Summa yafrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Kemudian beliau dengan tangan kanannya menyiram tangan kirinya mencuci kemaluannya.
Nah, begitu. Rasulullah SAW gitu ya. Fa tsumma yatawadda wudu'a lis-shalah. Wudu'a lis-shalah. Kemudian baru berwudu. Ada yang bertanya, Ustaz, itu Aisyah melihat Rasulullah cuci kemaluan? Iya memang lihat begitu. Itu artinya apa? Rasulullah SAW biasa mandi berdua. Begitu. Bapak pernah belum mandi dua sama istrinya? Gitu. Pernah Ustaz, di mana kolam renang itu bukan mandi berdua, bukan rame-rame itu namanya. Begitu ya. Begitu. Mandi berdua di rumahnya kan gitu. Biar bahagia. Begitu. Loh anaknya nanti lihat, ya kan mungkin kan ditutup itu kamar mandinya. Oh begitu kan. Ya kalau nggak ingin lihat nggak tersuara dengan anak-anak cucunya di rumah, ya udah pergi ke hotel boleh, atau ke villa, atau buat rumah sendiri lagi kan gitu. Berduaan begitu biar mesra. Kenapa waktu kecil belum bahagia? Ya nggak apa-apa kan gitu. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini tua-tua itu makin sengsara begitu. Suruh ngomong cucu, suruh ngomong keponakan begitu. Akhirnya mandi berdua dan nggak pernah begitu. Biasakan begitu. Biasa aja hidup ini mah begitu. Anaknya jangan sampai nyuruh orang tuanya kencing, nyebokin, gede-gede nyuruh apa namanya kakeknya ngomong anaknya kan gitu. Nah ini terkadang kurang tahu diri anak-anak kita itu terkadang ya begitu. Nanti suruh istighfar anaknya yang selalu menitipin cucunya itu kan begitu. Lah iya masa udah dari bapaknya Ustaz biar kata anaknya menantunya Ustaz, kenapa saya titipkan anak saya kepada kakeknya biar kakek sama nenek ayah dan bunda gak pikun gitu. Lain lagi kan gitu. Urusan pikun bukan urusan kita kan gitu kan. Masa kakeknya sudah mata sudah pakai kacamata double begitu suruh ngomong cucunya belum lagi itu tulangnya udah loyo lah. Anak kita lagi gesit-gesitnya 2 tahun 3 tahun kan lagi kenceng-kencengnya tuh lari begitu kan begitu lah lari-lari bisa ke kemari lah. Jangan lari-lari akhirnya dikasih bodrek begitu kan kasihan tuh budak begitu. Makanya Bapak rahimahullah ini pengalaman yang punya mantu, yang punya anak, yang punya cucu kita ya kan, arahkan anak kita itu biasa mandi sendiri mandiri kan gitu ya. Nah ini bagian daripada Rasulullah SAW ajarkan mandi berdua itu yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin begitu kan, jarang sekali. Kau tahu Ustaz cerita sampai ke harmonisannya itu apa namanya dilaporkan ke kita. Ada yang curhat ke saya banyak, Ustaz kenapa suami saya kalau lihat wanita lain kok begitu, lagi ya Ustaz istri saya kenapa kok begini begitu datang ke rumah saya begitu. Padahal itu zakatnya ya 1 bulannya 30 juta. Itu kaya raya tapi curhat-curhatan begitu beda-beda waktunya begitu di sono begitu kan. Makanya kalau ini jangan sampai terjadi di perumahan Taman Kebayoran rumah tangganya belum bahagia gara-gara belum mandi berdua kan gitu kan begitu. Bahkan ada lagunya kita berdua kan gitu ya begitu. Jadi jangan berdua ketika di kuburan aja begitu. Kemarin itu ada murid kita anak SMA 1 teman kita SMA 1 meninggal dikuburkan di liang yang sama dengan suaminya. Kata anak-anaknya Ustaz alhamdulillah sekarang berdua lagi begitu di Bangun Jaya situ begitu. Kemarin hujan-hujan saya takziah itu masya Allah ya, kalau bisa berdua di kuburan bisa sebelum dikubur juga boleh mandi berdua mandi bersama begitu jangan laki matinya berdua gitu kan begitu. Ya lagi hidupnya bisa ranjang astagfirullahaladzim kan gitu kan nggak ada Pak begitu. Lagi hidupnya bisa ranjang mati berdua susah itu mah begitu kan begitu. Makanya kita doa ya biasakan di rumah mandi berdua. Ada yang komplain lagi Pak Ustaz kamar mandi kita yang kecil ya Ustaz nggak cukup gimana nggak ada baknya. Justru itu yang paling bahagia kan gitu kan ketika saat sempit itu begitu kan begitu. Jadi Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah beliau mencuci ya, yang dimuliakan oleh Allah itu kemaluannya gitu ya zakarnya. Nah ini hadis Rasulullah SAW. Kemudian wudu summa ya'khudul ma wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Dan hadisnya ini jelas. Jadi kemudian ngambil air dengan jari jemarinya, beliau memasukkan ke rongga-rongga atau sela-sela rambut sampai ke qa'ri asy'ar, ke pangkal rambutnya gini-gini. Nah, begitu ya kan. Nanti berbeda untuk ibu-ibu, ya. Dalilnya ada sendiri. Nah, kemudian setelah itu hatta idza ra'a annahu qad istabra, sampai ketika beliau Rasulullah SAW sudah merasa segar. Begitu terasa seger, itu adem
begitu. Apa kalau bahasa Indonesianya? Segar, adem, pokoknya setelah apa rasanya itu, pokoknya ya nyes gitu kan gitu. Kalau saya begitu, nggak tahu bapak. Kemudian begitu sampai terasa adem gitu kan. Hafana ala rasi salasa khasayatin, beliau ngambil air, kemudian silakan Pak Yasin, kemudian ditumpahkan. Jadi dalam hadisnya itu dibalik telapaknya dari lumah apa? Lumah. Bahasa Indonesia apa? Lumah. Ini kemudian diginikan. Nah, salasa khasayatin, 3 cawuan bahasa Jawanya. Begitu. Enggak bisa bahasa Indonesianya gimana nih? Begitu kan? Summa afadha ala sairil jasadi. Kemudian setelah 3 kali ke rambut, ke kepala ini, kemudian dicawukan ke seluruh tubuhnya. Itu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini sebuah catatan untuk kita. Islam, subhanallah, sampai mandi saja itu diajari, dikasih ilmu, dikasih supaya sehat dan bersih. Coba, nah, di dalam undang-undang per-RT-an, per-desaan, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Di apa namanya, UUD kita, di undang-undang kita, di peraturan pemerintah kita belum ada. Yang ada di sini, tapi dirangkum oleh para pendiri bangsa kita dengan ketuhanan yang maha esa. Di situ ketuhanan yang maha esa itu dijabarkan di sini, begitu ya, dengan menjalankan semua ajaran-ajaran dalam pasal 29 di sana. Kita harus belajar di sini, karena di UUD kita nggak ada. Gitu, di undang-undang kita nggak ada, cuma kita harus belajar di sini bagaimana cara mandi, bagaimana cara wudhu, bagaimana jadi kakek-kakek, nenek-nenek semakin mesra, semakin harmonis. Itu namanya tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi kan gitu ya. Mudah-mudahan ya. Hadis yang lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tasala minal janabati, Rasulullah SAW apabila mandi junub, dia meminta dengan sesuatu dari halal. Ya, halal itu apa? Tempat wudu. Ya, kan? Begitu ya, tempat wudu. Fa akhadha bi kaffihi fa yabda'u bi shiqqi ra'sihi al-aiman. Jadi Rasulullah SAW mengambil air itu dengan telapak tangannya, ya kan? Kemudian ya dengan yang kanan dulu dimulai. Kemudian yang kiri, kemudian yang atas, begitu. Ya, sumal aisar, summa akhadha bi kaffaihi fa qallabahuma ala ra'sihi. Kemudian duanya, begitu, yang tengah-tengah ala ra'sihi. Ini contoh dari Rasulullah SAW, riwayat Aisyah. Maimunah, istri Rasulullah yang lain, meriwayatkan juga, wada'tu lin nabi, aku meletakkan untuk Nabi ma'an yaghtasilu bihi. Maksudnya dengan tempatnya gitu. Jadi Maimunah menyiapkan air untuk Rasulullah SAW, suami beliau. Fa'afroha ala yadai fawasalama, mencuci tangan marrataini aw salam, 2 kali atau 3 kali. Nah, gitu kata Maimunah. Summa afroha biyaminihi ala shimali, kemudian dengan tangan kanannya nyuci. Ya begitu. Kanan kiri gitu ya. Fawasala madzakirihi, dan kemudian mencuci zakar beliau dan tempat sekitarnya dicuci, begitu. Warahmatullah. Summa dallaka yadahu bil ardi summa matmadha. Jadi kemudian beliau menapakkan ya ke tanah, begitu ya. Kemudian summa matmadha, artinya dicuci dengan tanah juga. Zaman dulu belum ada sabun ya kali ya, belum ada sabun, klerak juga nggak ada kali ya. Atau klerak apa? Tahu untuk nyuci baju ya. Begitu klerak zaman saya. Kalau belum tahu klerak, Mas Kiki tahu nggak klerak? Nggak tahu, berarti masih zamannya beda. Kalau kita tahu klerak berarti zaman kolonial kita. Kalau yang belum tahu namanya zaman milenial. Begitu ya. Begitu, itu artinya Rasulullah SAW mencuci dengan tangan beliau dengan tanah. Begitu. Kemudian setelah dicuci lagi, matmadha, berkumur ya, istinsya dengan menghirup air ke dalam mulut, kemudian dikumur-kumur, kemudian wastan syaqqa ya, wastan syara mengeluarkan air dari mulut, wastan syara mengeluarkan air dari hidung. Nah begitu ya, bersih. Summa ghasala wajhahu, kemudian wajahnya, wayadahu wayadaihi, dan kedua tangannya. Summa
ghasala ra'sahu salasan, kemudian kepalanya 3 kali, summa afrawa ala jasadihi, kemudian seluruh tubuhnya, summa tanaha, kemudian pindah sedikit min maqamihi fa ghasala qadamaihi, yang terakhir setelah pindah dari tempat mandinya tadi, pindah sedikit cuci kedua kakinya. Begitu barakallah. Jadi pindah sedikit, bukan ngececeng aja begini aja gitu. Nah akhirnya apa? Telapak tangannya nggak kena air. Begitu. Kalau pindah, pindah dikit, nah dicuci lagi, nggak apa-apa. Begitu pindah. Begitu. Artinya apa? Para sahabat dan istri-istri Rasulullah menceritakan kehidupan Rasulullah SAW sampai tentang mencuci kaki. Begitu. Ya. Kemudian qalat fa'as, ya. Fa'ataituhu bi khiraqatin falam yuridha. Maimunah memberikan khirqah. Khirqah itu ya apa namanya? Firsah ataupun kain ya untuk ngelap tubuhnya. Begitu. Handuk kalau zaman sekarang ya, handuk. Nah, begitu. Mindil, handuk. Tapi Rasulullah enggak mau. Wa ja'ala yaqudul ma biyadihi. Tapi Rasulullah SAW memisahkan air dari tubuhnya dengan tangannya. Begini, ini dalam apa namanya syarah ya Fathul Bari ya An Sahihil Bukhari ini. Begitu di sini kan. Boleh pakai anduk juga boleh, karena Rasulullah SAW ketika melihat seorang perempuan meninggal, Rasulullah menyuruh para sahabat perempuan untuk memandikannya. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh bersihkan dengan handuk yang terakhirnya. Nah begitu, bersihkan dengan handuk setelah mandi, boleh. Begitu. Artinya apa? Rasulullah nggak ingin apa pakai handuk aja gitu kan. Tapi kalau pakai handuk boleh atau tidak? Boleh gitu ya, boleh. Jangan sampai mau apa namanya merepotkan diri kita sendiri kan gitu kan. Tapi kalau nggak ada handuk ya jangan beli handuk ketika dalam kondisi mandi. Begitu. Saat kondisi mandi keluar, ayo beli handuk ke minimarket begitu kan. Lah itu bisa lari semua tuh ayam gitu kan. Begitu. Jadi nggak diwajibkan, tapi Rasulullah SAW bahkan tidak perlu digini-giniin. Begitu. Jadi apa namanya Rasulullah SAW mencontohkan yang kesederhanaannya. Waja'ala yang kudul ma biyadihi, dengan tangannya. Rawahul jamaah. Rawahul jamaah itu artinya seluruh para ulama pencatat hadis meriwayatkannya. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, ya kan? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, 7 ini sab'ah. Dan imam-imam yang lain meriwayatkannya. Maka itu namanya rawahul jamaah. Seluruh umat, seluruh para ulama pencatat hadis meriwayatkan hadis ini. Itu tentang mandi yang sunnahnya. Nah, begitu sunnah. Jadi begini-begini gak sunnah, gak wajib. Nabi aja bakal begini, gak pakai anduk, haram anduk. Jangan, gitu. Jangan merepotkan orang yang ingin memanfaatkan handuk yang diberikan oleh suaminya, gitu kan? Biar suaminya dapat pahala. Silahkan pakai handuk, gitu kan? Nggak bermasalah. Nggak pakai handuk, Rasulullah nggak pakai handuk, gitu aja, gitu ya. Ini bab tentang umum laki perempuan dan khusus untuk perempuan. Sekarang, ghuslul mar'ati. Ghuslul mar'ati ka ghuslir rajul. Sebenarnya mandinya kaum ibu mirip dengan bapak-bapak. Illa innal mar'ata la yajibu 'alaiha an tanquda safiratiha. Dhafiratiha. Hanya saja kaum ibu dikecualikan tidak harus melepas ikatan rambutnya. Begitu. Jadi pas gini ibu-ibu tidak harus dilepaskan itu rambutnya. Misalnya kan gitu kan baru keramas, haid kan gitu. Begitu. Lalu junub, honeymoon sama suaminya kan gitu, ke Bali gitu. Ya kan, ke Bali, ke Lombok, ya kan, ke California, ya kan, begitu. Ya. Itu kemudian pas mandi suaminya, istri juga mandi gitu. Tidak harus dilepas apanya? Karena baru keramas, baru kemarin gitu. Apalagi keramasnya di salon kan gitu. Kan beda rasanya keramas di salon sama di di rumah begitu. Kata siapa Ustaz? Kata ibu-ibu begitu kan. Begitu kan. Nah, akhirnya apa? Ya udah diikat aja gitu. Enggak usah dilepas. Inna wasal ma'i ila asli sya'ar, kan? Sesungguhnya yang penting adalah
sampainya air ke dalam pori-pori pangkal daripada rambutnya, begitu. Dari mana dasarnya? Ligati si Ummi Salamah, hadisnya Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Jadi ada Aisyah, ada Ummu Maimunah, ada siapa lagi? Ummu Salamah. Anna imra'atan qalat, ada seorang perempuan ya berkata, maksudnya bertanya, ya Rasulullah, ini imra'atun asyaddu dhafri raqsin. Ya Rasulullah, saya ini perempuan yang sangat lebat rambutnya. Nah, begitu. Atau ada ikatannya begitu dalam rambut saya ketika saya mandi. Afa angkuduhu lil janabah, apakah aku lepaskan ikatan itu, ya kan? Nah, ketika saya mandi junub, qala innama yakfiki an tuhsi alaihi thalatha hathayatin min ma'in summa tufidu ala sairi jasadika. Kata Nabi kepada seorang perempuan tadi, sungguh cukup bagi kamu untuk, ya kan, menyiramkan air 3 cawuan. Apa cawuan tadi? Apa Pak? Ya mungkin 3 gayung lah, kurang lebih gayung kecil gitu ya, gitu kan. Kemudian baru setelah itu ke seluruh tubuhmu, begitu. Faida anti kotoharti. Kalau sudah begitu, kamu sudah suci. Artinya apa? Tidak perlu dilepas ikatannya. Kalau di yang tusuk sena sunuk sini namanya di kelabang. Kalau bahasa Indonesianya apa itu Pak? Dikepang. Nah, begitu ya. Tidak, yang dikepang itu apalagi kan begitu kan? Begitu. Kalau apalagi kayak ibu-ibu ngikutin orang Brasil, gitu kan? Orang rut bulit itu banyak kepangannya itu. Banyak kepangannya. Bagaimana itu? Dan ada Pak orang Islam begitu kan? Apakah perlu dirubah itu? Nggak usah dilepas. Ya, nggak usah dilepas. Itu kepangannya dan ikatannya. Nah, begitu. Kemudian faida anti kotoharti rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Nah, ini hadisnya hasan sahih yang kita baca tadi. Wa an Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu qala balagha Aisyah radhiyallahu anha anna Abdullah bin Umar. Ya, sampai berita kepada Aisyah Ummul Mukminin, seorang sahabat, ya kan, anak sahabat, yaitu namanya Abdullah bin Umar. Begitu. Abdullah bin Umar ya'murun nisaa idza tasalna an yanqatna ru'usahunna. Ya, berita nyampe kepada beliau bahwa Ibnu Umar nyuruh kaum ibu-ibu kalau mandi junub itu dilepaskan rambut ikatannya, semua jenis ikatannya, ya kan, dikonde ataupun di kayak orang Jawa apa namanya itu, digelung, apa itu namanya Pak? Konde ya, sanggul, gitu kan, begitu. Lah itu ke salonnya kan repot itu, lama itu kan, bayarnya juga mahal nyanggul itu kan, begitu. Lah pas itu habis junub, suruh ngelepas begitu kan. Nah, bagaimana? Aisyah dengar berita itu tentang Ibnu Umar nyuruh kaum ibu melepaskannya. Begitu. Ketika mandi, ya, faqalat ya ajaban li ibni Umar. Ya Allah, bagaimana sih Ibnu Umar ini? Nah, begitu. Ya'muru nisaa idza tasana biyam binaqdi rusihna. Kok begini? Wanita-wanita kok disuruh melepaskan sanggulnya, melepaskan itu kepangnya, melepaskan ikatannya. Begitu. Afala ya'muruhunna ayyahlikna ru'usahun? Kenapa tidak sekalian aja disuruh nyukur itu rambutnya kaum ibu? Gitu kata siapa? Aisyah. Artinya apa? Berbeda para ulama sahabat ini. Begitu. Bagaimana akhirnya? Aisyah radhiyallahu anha, laqad kuntu iktasala ana wa Rasulullah. Ya, ini Aisyah. Kan Ibnu Umar gak pernah mandi sama Rasulullah, kan gitu. Aisyah pernah mandi, begitu, sama Rasulullah. Aku dulu pernah mandi. Min aina in wahidin, satu bejana itu berdua, begitu. Kalau makan berdua masih bagus ya, begitu. Mandi berdua bagus juga, begitu kan, mandi berdua biar ketahuan Pak
kalau ada belang-belang merah-merah di belakang, nah, kan gitu biar ketahuan. Kenapa tuh bang merah-merah di belakang bulat-bulat? Baru bekam. Nah kalau yang putih, lah masa ada yang putih dibekam? Lah itu ada bulat-bulat. Waduh, begitu apa itu? Ternyata kadas atau panu kan gitu kan. Nah, itu pentingnya mandi berdua begitu. Jadi ketahuan. Jangan sampai sudah tahu-tahu tukang cukur bilang, Pak banyak panunya, kan gitu kan? Kan juga nggak enak gitu kan. Istrinya tahu dulu, diobatin oleh istrinya, Pak bang ini ada putih-putih bulat-bulat juga, ini ada 3, begitu kasih kalpana atau apa, gitu kan? Salep aja biar nggak panas. Ya udah salep gitu. Itu kalau mandi berdua Pak, begitu. Tapi kalau mandinya bertiga bagaimana? Begitu. Ya boleh-boleh aja, asal sama yang nggak ngerti aurat, misalnya anaknya, cucunya boleh. Tapi kalau bisa jangan, berdua aja. Ini kan Aisyah radhiyallahu anha berdua begitu sama Rasulullah SAW ya. Kemudian wa ma'azidu ala an afrugha ala ra'si thalatha ifragat. Aku tidak nambah kecuali aku siramkan kepada kepala saya 3 kali siraman. Begitu, dan tidak melepas itu ikatannya. Begitu, rawahu Ahmad wa Muslim. Makanya ibu-ibu, bapak rahmatullah, kalau punya istri bapak, jadi ketika mandi berdua, gelungannya nggak usah dilepas, ikatannya nggak usah dilepas ikatannya. Sambil dipuji, mah nggak usah dilepas, justru kecantikanmu di situ, kan gitu, begitu. Ya bener, betul, my darling, kan gitu, begitu. Ya sekali-kali pujilah, begitu. Apalagi bulan Ramadan, nyenengin istri, itu bapak-bapak, ya, begitu. Jangan betudut aja puasa-puasa, kan gitu kan. Siangnya ngomong anak, malamnya kecapean, begitu kan. Akhirnya nggak bisa mandi wajib, bisa mandi wajib, tapi nggak keburu, akhirnya nggak bisa canda-canda, begitu. Ya. Begitu puji istrinya yang sudah capek ngomong cucu, masak dan sebagainya, gitu kan. Nah, wa yustahabbu lil mar'ati idza tasalat ya min haidin aw nifas, dan disunahkan kalau seorang perempuan mandi dari haid ataupun nifas, anta khudha qit'atan min qutnin wa nahwi, untuk mengambil 1 potong dari katun, ya kan, atau semisalnya, wa tudhifu ilayya miskan, dan ditambahkan di kain itu misik, parfum. Apa parfum? Ya, tahu parfum ya Pak ya? Dikasih wangi-wangian. Begitu. Autiban ya, atau wangian. Summa tattabi'u biha ya asaradam. Kemudian setelah disiram air, dibersihkan, diikutkan dengan kain tadi, dibersihkan di dalam farji kaum ibu. Dibersihkan supaya apa? Ya, litatibal mahal wa tadfa'u anhu ra'ihatad dami al-karih, supaya ya kan, setelah dikasih minyak wangi, parfum, dioleskan pada tempat-tempat yang ada darahnya tadi yang sudah disiram dengan air, dibersihkan supaya menjadi wangi. Hilang bekas-bekas bau darah yang tidak sedap. Begitu. Dipakai minyak wangi, ya, pakai sabun apa boleh, silakan. Begitu kan? Begitu. Nah ini contoh. Jadi Rasulullah SAW, subhanallah bapak, ibu-ibu rahimahullah, sampai segitunya. Bukan luarnya saja, sampai dalam-dalamnya diajarkan. Ya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, anna Asma binti Zaid sa'alatin nabiyya. Namanya Asma binti Yazid bertanya pada Nabi, an ghuslil mahid, mencuci tempat haid, maksudnya farjinya, kemaluannya. Subhanallah bapak, ini ibu-ibu bertanya pada Rasulullah. Kala Rasulullah menjawabnya, bagaimana cara mensucikan tentang tempat darah yang ada. Ta'khudhu ihdakunna ma'aha. Nah, ambil air ya, wasidrataha, pakai sidroh. Sidroh itu tumbuhan yang wangi, membuat tidak terpengaruh oleh bau-bau yang tidak enak, ya kan gitu kan. Dan kemudian fatutahhir fatuhsin at-tahur summa tusabbu ala ra'siha fatadallaquha dalkan syadida. Airnya dikasih sidrin, dalam kolam bak dikasih daun yang membuat wangi, boleh kan gitu, wakumullah, dikasih pewangian. Ini supaya apa? Untuk menyedapkan tubuh seorang wanita, begitu ya. Kemudian summa tusabbu alaihal ma summa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatutahhir biha.
lalu ngambil satu firso seperti juga tadi khirqah, kain katun ya, kutnin yang ada mumassakatin, ada misiknya, ada wewangiannya, nah, begitu ya. Nah, akhirnya boleh kan di laundry atau kita setrika, dikasih semprotan setrika kan gitu ya, gitu wangi kan, begitu boleh ditumpuk di lemarinya ya kan, kemudian pas mau mandi diambil, oh wangi, nah, boleh pakai handuk dibersihkan, begitu. Itu artinya apa? Artinya Rasulullah SAW selain cinta bersih juga cinta harum, gitu. Jangan kaum ibu baru masak, suaminya datang bau berambang. Apa Pak berambang? Bawang putih, bawang merah, begitu. Belum mandi lagi pakai androk, begitu kan? Sudah tertarik suaminya pulang, gitu kan? Tapi masih bau berambang, bawang merah, bang gitu. Ya udah, ibu-ibu mandi dulu bang, jangan pulang dulu, makanan belum siap, kan gitu. Begitu bapak, itu bapak artinya paham. Bapak-bapak, ya kan, memahami kalam ibu, kata-kata ibu. Pak, jangan pulang dulu ya, masakan belum selesai, belum mateng. Maksudnya apa itu kira-kira? Belum mandi, maksudnya begitu ya, belum siap, gitu, masih pakai androk, kan gitu kan, belum dilepas, maksudnya begitu ya, begitu. Bang sudah siap makanannya, silahkan pulang, tunggu dulu di halte pos kepolisian, pos gerbang, kan gitu kan, ya nggak apa-apa, ngobrol dulu, begitu. Maksudnya apa? Masih mandi, begitu, ya nggak apa-apa, ya jangan jujur-jujur amat, gitu kan, begitu. Boleh bohong dalam rangka membahagiakan saudaranya, apalagi suaminya, ya. Begitu, boleh bohong, tapi dengan catatan jangan sering-sering, nanti dibohongi terus lama-lama nyubruk aja langsung pulang, nggak percaya lagi, kan gitu kan, begitu ya. Jangan bohong ya, sebaiknya jangan bohong kalau bisa ya. Nah ini walaupun boleh dalam mendamaikan orang ya kan, begitu. Nah kemudian ini hadis tentang mandi kaum ibu, jadi digosok-gosok sampai bersih. Tempat kemaluannya juga begitu, digosok yang sampai bersih. Nah kalau perlu bapak ibu-ibu ya kan, kaum bapak kaum ibu itu banyak kaum muslimin yang belum memahami tentang sunanul fitrah. Apa itu? Fitrah-fitrah yang jarang dilakukan. Potong kuku sudah oke, potong kumis bapak-bapak udah, jenggotnya dipanjangin juga udah. Nah kan kaum ibu ya kan, bapak juga begitu, ketiaknya juga dicabutin ataupun dicukur silahkan aja. Nah bulu kemaluan ini bapak ibu kaum muslimin jarang, begitu ya. Itu bulu kemaluan gitu kan, masih banyak yang belum dicukur, begitu. Jangan dicabut sakit ya kan, begitu. Ibu-ibu cukur ya, begitu. Kok ibu-ibu tuh Ustaz tahu kalau ibu kan itu ibu amilah kan banyak yang ngurusin jenazah kan, bilang pada saya, iya Ustaz jarang yang dicukur kaum ibu, begitu kan. Itu jarang ngaji bisa jadi, atau ngaji pas ngaji tidur, begitu kan, begitu ibu. Jadi dicukur itu, gitu kan, dicukur bulu kemaluannya, itu fitrah bersih, gitu kan. Rasakan bedanya. Jangan rokok aja yang dirasakan bedanya ya, begitu. Ini penting. Jadi ngaji untuk kita amalkan, ya. Kemudian qalat Asma berkata, "Wa kaifa tutahhirha?" Nah, begitu kan. Bagaimana cara mensucikannya? Qala Rasulullah, gimana ya Rasulullah kita membersihkannya? Begitu kan. Bulu kemaluan kita bagaimana? Lalu Rasulullah SAW qala subhanallah tutahhiri biha. Ya udah cuci, begitu kan, bersihkan, begitu kan. Akhirnya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, Aisyah tolong geret itu, ajarin dia bagaimana membersihkan kemaluannya, begitu kan. Gak tega ibu bapak-bapak menyampaikan cara mencuci kemaluan ibu-ibu kan gitu. Aisyah akhirnya geret ibu-ibu tadi, diajarin begitu bagaimana mensucikan, membersihkan daripada bekas-bekas darah haid ataupun nifasnya tadi, begitu ya. Jadi itu Aisyah, faqalat Aisyah ka'annaha tukhfi dzalika. Rasulullah SAW merahasiakannya karena malu, begitu kan. Kemudian ya tattabi'i atsar dam, ya, jadi setelah itu damnya bersih ya, gitu. Kemudian basa'alatuhu an ghusli janabah faqalat ta'khudhi ma'aki wa tatahhirina wa tuhsinina at-tahur, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, faqalat Aisyah ni'man nisa'u nisa'al ansar. Jadi sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid-din. Ya. Mereka tidak terhalangi oleh malu untuk memahami agama.
Begitu Bapak rahimahullah. Jadi kaum Ansor itu kelebihannya adalah mereka tidak malu bertanya tentang agamanya. Kalau zaman sekarang kan masih banyak yang malu-malu. Lama-lama malu-malu kucing, malu tapi mau, alhamdulillah masih ada maunya, gitu kan, begitu. Tapi jangan ikut kucing garong ya, begitu ya, itu bahaya kan gitu. Dan ini insya Allah itu rawahu al jamaah, menambah ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana supaya sholat kita dengan wudhu dan mandi yang maksimal, optimal dan sesuai dengan sunnah, diterima wudhunya, maka sholatnya juga diterima. Kenapa banyak orang berdoa terkadang, kenapa saya doa kok belum makbul, padahal sholat tahajud sudah, sholat hajat sudah, sholat yang lain yang wajib sudah. Bisa jadi ketika kita sholat, wudhu dan mandi kita belum maksimal, belum sempurna, belum bisa jadi gitu. Atau sebenarnya sudah didengar oleh Allah doa-doa kita, sudah diterima oleh Allah permintaan kita, cuma terkadang kita tidak tahu bahwa pemberian Allah terkadang ditunda. Terkadang bukan diberi langsung, terkadang dikasih dengan yang lainnya. Terkadang kitanya yang istijal. Apa istijal? Terlalu terburu-buru, ingin langsung dapat cash and carry gitu. Kecuali carry Suzuki, gitu kan. Insya Allah ya. Begitu Bapak apa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dari tentang mandi ya, dari rukunnya, dari sunnahnya, dan khusus ibu-ibu menjadikan kita orang yang paham tentang cara ibadah, walaupun mungkin tidak maksimal, tapi memaksimalkan sepaham kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salahnya. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan Pak Juwari. Itu air adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit. Ya. Kemudian saya juga layang-layang itu datang ke museum. Gimana kehidupan orang-orang Arab dari itu peralatan dapurnya, kemudian itu peralatan kesehariannya. Air itu adalah merupakan sesuatu yang sangat susah di sana. Gimana kita bayangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah, kalau jalan darat itu mungkin cari air itu adalah sesuatu yang sangat susah. Ya. Nah, untuk hadas kecil itu berwudu itu kan sudah dengan air, namun ada solusi dengan tayammum. Nah, kehidupan Rasulullah dulu mungkin yang dekat dengan air. Apakah ada solusi buat masyarakat Arab yang jauh dari air, ataupun dalam perjalanan yang susah dengan air, terkait dengan hadas besar ini? Apakah ada solusi sebagaimana dengan hadas kecil yang kalau tidak ada air itu bisa dengan tayammum? Bagaimana dengan hadas besar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juwari, ini tetangga paling jauh. Gitu ya. Pertanyaan beliau tapi di Muqaddimah tentang kondisi zaman Arab yang susah air. Tapi sebenarnya tidak susah-susah amat, karena di sana ada telaga. Kalau di Madinah ada Badar, itu ada telaganya juga, ada telaga. Kemudian juga ada telaga yang lain yang pernah dibebaskan setelah Rasulullah SAW, itu dimiliki oleh Yahudi, kemudian dibayar kontan oleh Utsman bin Affan. Itu ada jual beli air, ada zaman dulu juga ada, gitu ya. Nah, itu ada juga, artinya air itu ada, cuma memang nggak seperti sekarang, kan? Karena ada alat air untuk nyedot dari tanah. Tapi ada air itu ada. Karena apa? Mereka kalau bepergian, mereka itu membawa onta, kemudian bawa jirobah. Jirob itu artinya, ya, itu tempat air, kantong air. Ya, belum ada plastik zaman dulu, belum ada plastik. Ada kantong bapak ibu, tapi terbuat dari kulit. Nah, itu jirob. Jadi air, kulit dijahit. Nah, untuk tempat minum mereka, untuk tempat nampung air mereka, kulit, gitu kan? Dan itu awet dan nggak habis-habis panjang. Begitu. Ada juga pakai tanah juga ada, apa namanya itu gerabah itu ada juga. Begitu. Cuma peninggalannya saya nggak lihat. Nah, ketika di museum-museum itu nggak ada. Di Mesir juga nggak ada. Begitu kan? Tapi mungkin
mungkin kalau di bumi dicari-cari mungkin ada, udah pecah kali ya. Nah ini cerita masa lalu. Nah ketika dalam kondisi air sedikit, kalau wudhu kan ada tayamum ya, itu pertanyaannya ya, bagaimana kalau mandi? Kalau airnya sedikit, apakah ada tayamum? Kan gitu, boleh nggak tayamum? Kan gitu, begitu. Sah atau tidak kalau nggak ada air kita dengan apa? Gitu. Bapak Ibu rahimahullah, antara wudhu dan mandi semuanya dua-duanya boleh tayamum. Gitu. Tayamumnya sama. Gitu. Ada kisah Rasulullah SAW, sahabatnya dua, namanya mirip. Satu Ammar bin Yasir, satu Umar bin Khattab. Gitu. Umar bin Khattab nggak ada air. Itu zaman Nabi bener kata Pak Haji. Air sedikit, nggak ada air. Kan gitu. Satu memahami ada surat di Quran tentang tayamum. Fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu nggak dapatin air, maka tayamum. Wudu ataupun mandi itu sama. Gitu. Nah, Ammar bin Yasir nggak ada air, tayamum, sholat. Gitu. Begitu. Apa namanya? Ijtihad sendiri, punya kreasi sendiri. Begitu. Umar bin Khattab nggak sholat. Begitu. Tapi nggak tayamum juga. Kenapa? Nggak ada air. Tayamum belum diajarkan. Begitu. Lah gimana Ammar bin Yasir tayamumnya? Begitu. Ijtihad sendiri. Gulung gemak. Apa gulung gemak? Oh gulung gemak. Apa Pak? Bahasa Sundanya gulung gemak. Kenapa Pak? Berguling-guling, ya kan? Berguling-guling begitu. Begitu itu Pak para sahabat. Begitu. Subhanallah. Berguling-guling begitu. Begitu. Lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah sholat, ini umat nih, nggak sholat ini. Begitu. Bilang enggak lah, nggak ada air, kan ada ayatnya tayamum. Lah gua kagak tahu bagaimana tayamumnya. Kan gitu kalau bahasa Betawinya kan gitu Bapak. Gitu. Tapi kan yang penting tayamum begitu. Begitu kalau kemakan ya kan? Fatayammamu sha'idan thayyiban. Tayamum dengan debu tanah yang baik kan gitu. Nah, ini ada tanah baik kok tayamum dia. Begitu. Ya kamu benar semua. Begini tayamumnya diajarin Pak. Di tempat air apa di tanah, ditiup. Nah gitu kan, gitu seret, seret, udah selesai. Niat dulu tapi, niat dulu, ya tayamum. Niatnya gimana? Nawa itu tayamum kan gitu ya. Itu kalau di Jawa saya. Kalau saya nggak, kalau gimana udah tayamum. Seret, ditiup, seret, seret. Nah ini aja. Begitu, udah selesai, nggak usah begini-begini, nggak usah begini, apalagi pakai tanah begini kan nggak usah, itu kotor lagi nanti ya, begitu. Nah akhirnya Pak, oh gitu, udah Rasulullah nggak ngungkit Umar bin Khattab yang nggak tayamum dan nggak menyalahkan Ammar bin Yasir yang gulung gemak, begitu, dibiarin aja, begitu. Ente yang membuat baru ibadah, begitu enggak, udah gini aja, udah selesai, gitu. Dan nggak ribut lagi Pak setelah itu, begitu, nggak ribut lagi. Satu partai tayamum, satu partai tidak tayamum, nggak ribut Pak, begitu, tidak ada ribut. Nanti lihat syarah Fathul Barinya, begitu Pak. Jadi ringan. Jadi kalau nggak ada air bagaimana? Begitu. Nah kalau di kapal terbang, kalau haji airnya dikit, kalau mandi boleh nggak? Kemelin no. Lah orang kita nggak mandi aja airnya banyak, apalagi mandi. Itu Pak, saya pas waktu haji umroh itu orang Indonesia kan banyak nenek-nenek kan, begitu kan, banyak nenek kakek. Begitu pramugarinya, Mas, jadi sampean bisa nggak ngomong pakai bahasa Sunda? Kenapa? Ini banyunya cacat mana ini bisa terbang Pak, kalau airnya ke mana-mana bagaimana ini? Begitu kan? Oh iya Bu, begitu saya kasih tahu. Begitu orang Indonesia itu begitu Pak. Makanya Bapak kalau ada umrah, ada haji, cari yang pembimbing-pembimbingnya menyiapkan cara mandi di kapal terbang. Nah, begitu kan? Mandi juga nggak bisa jadi lagi tidur begitu mimpi ketemu istrinya kan gitu kan, begitu padahal istrinya di sampingnya, begitu istrinya di sampingnya mimpi kan gitu kan, begitu 80 hari begitu kan, begitu cari kamar barokah nggak dapat kan gitu kan, pulangnya mimpi kan gitu kan, bagaimana kan gitu, mandi junub gimana mau sholat, begitu susah, begitu ada air tapi sedikit, begitu bagaimana caranya? Tayamum aja di kapal. Gitu. Kalau mandi nggak bisa, begitu kan. Untuk wudhu
wudhu aja sedikit kapal terbang. Makanya saya, Alhamdulillah, kalau ada teman-teman punya travel, punya bimbingan KPIH, saya sampaikan, tolong kalau pas manasik haji tambahkan cara mandi atau cara berwudhu atau cara masuk pintu pesawat terbang. Nah, toiletnya ada toilet duduk begitu kan, bilang kencing di pinggir-pinggir itu apa namanya itu close apa namanya? Kloset kan gitu ya, mungkin itu lo di mana-mana gitu kan, Pak. Itu pramugari apa namanya? Iya. Pramugarinya Pak, ribet Pak, begitu orang Indonesia. Itulah gara-gara orang Indonesia itu miskin begitu Pak, jarang pergi ke luar negeri, jarang pergi ke daerah lain pakai pesawat terbang. Gara-gara apa? 20 juta belum tentukan. Gitu Pak Jari ya. Jadi tayamum boleh, mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Saya itu yang saya pahami. Ada lagi? Oh silakan Pak Yasin, masih boleh ini. Bapak enggak dulu, apa namanya, sarapan dulu. Silakan Pak Ji. Salam dengan salam. Suatu saat ada kisah Rasulullah berjalan dengan sahabat ke suatu pemakaman satu. Nah, tiba-tiba Rasulullah mendengar ada rintihan di salah satu makam yang dilewati Rasulullah. Lantas Rasulullah memetik satu pohon, sebatang pohon, ditancapkan di makam yang ada rintihan itu, sambil Rasulullah berkata, semoga meringankan rintihan sepanjang pohon ini masih segar. Mohon penjelasan Ustaz. Syukur. Ya, terima kasih Pak Yasin. Pertanyaannya tentang ada Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan melewati kuburan. Lalu Rasulullah mendengar rintihan penghuni kubur itu, ya, maksudnya di dalam kuburnya. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu menancapkan pohon pelepah kurma di kubur itu untuk meringankan, mudah-mudahan sampai kering itu dahan itu. Makasih Pak Haji. Jadi Ibu rahimahullah, Rasulullah SAW ini pertanyaan untuk mengulang mengingat tentang kisah yang sudah kita pelajari tentang bab wudhu dan najis sudah kita lewati, yaitu bahwa dua penghuni kubur ini tidak disiksa dengan dosa-dosa besar kata ya, tapi disebabkan satu ya, suka namimah, mengadu domba. Nah, makasih diingatkan lagi ya, namimah, jalan di muka bumi dengan namimah, adu domba, mencari kesalahan orang diadu. Nah, begitu. Ini pekerjaan orang barat biasanya itu, nyari-nyari kesalahan orang Islam lalu diadu antara Muhammadiyah, NU, Persib, Persija. Nah, itu begitu, akhirnya gelut diadu domba gitu. Jangan sampai ikutin orang barat ya kan, begitu ya. Itu diadu domba itu nggak boleh ya kan, itu siksa kubur bagi orang yang mengadu domba. Yang pertama. Yang kedua, disiksa bukan karena dosa besar, hanya karena tidak menjaga najisnya. Nah, dari najis, tidak menjaga tubuhnya dari najis, kakinya ketika buang air kecil, BAK, BAB, ataupun di kamar mandi. Makanya saya sering kalau ada masjid bangun, masyarakat bangun masjid, kita bangunkan ataupun bangun sendiri, ketika konsultasi dengan saya, kalau bisa kamar mandi, kamar toilet jauhan dari masjid gitu. Supaya apa? Supaya tidak terbawa najisnya ke masjid kan. Jadi sebelum masjid itu bukan kamar mandi kan, tapi kamar mandi agak jauh, kamar toiletnya, kemudian wudhu, baru kemudian ke masjid. Nah, begitu. Jadi jangan dekat, bahkan kalau bisa di kamar mandi itu ada sandalnya, ya kan? Gitu. Biar yakin najis kita nggak terbawa keluar dari kamar mandi. Begitu. Dan itu dibersihkan begitu. Karena najis ini kalau kita nggak bersihkan masih terempel di baju kita, ya kan? Nah, kita tahu sebenarnya tapi kita nggak jaga, ya, maka itu menjadi penyebab di kuburan ada siksaan. Dan itu siksaan kalau merintih, Rasulullah mendengar berarti sakit siksaannya.
Makanya ketika saya lihat ada toilet yang modelnya berdiri, ya kan, kalau bisa ada penadahnya atau apa dari apa, melamin atau apa, plastik putih itu ya, begitu kan, mika, gitu kan, begitu tutupin itu minimal. Walaupun nggak bisa duduk, ya sunahnya berduduk juga, tapi kalau nggak terpaksa nggak kebelet ya berdiri nggak apa-apa lah, begitu ya, begitu. Asal malu sama anjing pak, anjing itu kakinya kan patuh dalam mengurangi dosa supaya tidak disisa kubur. Kalau kencing satu diangkat ya gitu, begitu. Itu anjing aja ngerti, diangkat satu daripada siksa kubur manfaatnya kan gitu kan. Kalau kita satu diangkat gimana kira-kira, boleh kan gitu, begitu. Maka duduk aman ya kan, supaya nggak nyiprat kemana-mana. Kiai saya mengajarkan kalau kita kencing berdiri gitu kan, kalau bapak-bapak ini khususnya, itu kalau nggak ada yang menahan, itu katanya beliau kalau bisa kencingnya agak miring ke tembok. Jadi kan ini tembok misalnya, jangan langsung ke depan begini, tapi miring begini. Kenapa? Nyipratnya ke bawah. Kalau begini nyipratnya bisa modal ke atas lagi. Begitu. Kok tahu Ustaz waktu kecil pengalaman gitu kan? Begitu ya. Ini penting ya. Jadi begini. Nah sekarang ada tempat kencing itu yang uriner ya, apa namanya? Urinair ya. Begitu kan? Nah, itu di rest area itu ada yang ngerti, itu ada yang wakaf begituan. Apa namanya itu? Apa namanya Pak? Nah ini yang biasa dapat proyek ini atau mengadakan proyek lelang ya, begitu. Nanti Pak Heri tolong itu ditambahin itu kurang satu itu kan, begitu ya, begitu. Ini penting. Jadi seperti itu Pak, ada penutupnya. Jadi biar kencing kita itu tidak mencerat ke tubuh kita, ke celana kita. Gitu. Ini Mbak, ini pertanyaan yang bagus beliau ini, Ustaz Pak Haji Yasin. Jadi artinya Warahmatullah, ini masalah seperti itu Rasulullah juga mewanti-wanti kalau bisa jaga kencingnya gitu kan, jangan nyiprat. Satu lagi, jangan suka namimah, maksudnya begitu. Tapi satu sisi kita harus jaga kencing kita dari najis kita supaya sholat kita sah. Kalau ada najis, sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak sah. Kenapa? Najis belum terlepas dari diri kita, kecuali yang tidak nampak. Allah itu ma'fun, Allah itu maha pengampun. Insya Allah pemaaf, dia memaafkan. Tapi minimal kita hati-hati. Gitu Pak Haji ya, begitu. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan satu titipan kemarin, tapi panjang jawabannya, yaitu sholat ketika menjadi makmum, imamnya sudah dianggap batal, tapi tetap jadi imam terus. Gitu. Jadi sudah dianggap batal, tapi apa? Masih jadi imam. Gitu. Misalnya dia buang angin, gitu, tapi nggak suara, nggak ada baunya, kan gitu. Begitu. Akhirnya tetap aja jadi imam di situ. Begitu. Malu kalau keluar gimana caranya, kan gitu kan, belum tahu. Gitu. Bukan sombong, bukan apa namanya, kokoh, nggak mau jadi makmum, bukan. Dia nggak tahu bagaimana caranya ketika saya batal. Begitu. Ya, begitu Bapak. Gimana caranya Pak? Kalau ada makmum, kita jadi makmum nih. Ini orangnya kayaknya kok gegap begitu kan, goyang. Ini ada apa? Tapi padahal dia udah batal sebenarnya. Tapi kita nggak tahu kalau dia batal. Tapi dia juga tahu sebenarnya dirinya batal. Tapi nggak tahu caranya bagaimana mengeluarkan kebatalannya itu. Begitu. Karena belum belajar ngaji bagaimana cara sholat setelah jadi imam batal. Begitu. Akhirnya gimana Pak? Nih ada banyak hal yang diperhatikan. Pertama, sholat itu kalau jadi dalam jamaah ada 12 persyaratan harus dipenuhi. Itu 12 Pak, banyak. Lama ini Pak, kalau ngaji satu bab sendiri itu 1 jam kurang, begitu kan. Ini pertanyaan tinggal udah jam 6:04 ini. Sementara saya mau takziah lagi ini, kan gitu. Teman saya di Kota Wisata meninggal, teman merintis Masjid Darussalam Kota Wisata, ya kan. Nggak usah panjang-panjang ya Pak ya. Ya, gitu ya. Jadi Bapak, ada 12 persyaratan untuk jamaah. Pertama, imamnya harus ngerti tentang masalah keimaman. Makmumnya juga tahu dirinya, mengerti juga ketika duduk di paling belakang, di depan, di belakang imam. Bagaimana caranya? Itu harus ngerti semua. Ya. Nah kemudian kalau imamnya batal, kita tidak tahu kalau dia itu sudah batal. Dia tidak tahu sudah batal, gitu. Tapi prasangka kita batal dia. Maksudnya wudunya punya hadas, gitu kan? Bagaimana? Apakah sah sholat kita? Jadi para imam menyatakan kalau kita tidak tahu persis lahir dengan nampak imam kita ini najis,
kena najis, atau tidak batal, ya kan? Maka sholatnya teruskan aja. Kalau prasangka itu, ya, itu sampai datang yakin, oh ada tempelan kotoran, oh dia buang angin, nah begitu. Nah kalau dia sudah kedengeran oleh kita ada buang angin, atau di belakang kita ada begitu kan, padahal imamnya cuma satu, makmumnya satu berdua kan gitu, begitu kan. Terkadang makmum masbuk kita kan begitu berdua aja begitu. Kalau makmum jamaah belum tentu yang yang buang angin imamnya, kan bisa jadi tetangga kita begitu kan. Nah udah, oh iya bang, berarti dia batal, baunya bau kentut ini, mohon maaf ya begitu. Pak batal, udah batal ini begitu. Apa kamu usahkan diri begitu kan? Kalau udah selesai bagaimana taunya setelah salah pula begitu, gimana nih ya kan? Sholatnya sah insya Allah, tidak harus mengulang, tidak harus mengulang. Itu yang salah bukan kita, tapi yang salah siapa? Imamnya gitu. Tapi kalau sejak Allahu Akbar, sebelum Allah Akbar, kok tahu dia tadi belum wudu, kentut bareng-bareng kita gitu kan. Maksudnya bukan bareng kentutnya, bareng-bareng kita tahu dan jalan ke depan dia buang angin gitu kan. Tapi dia belum wudu, ya udah jelas batalnya, diberitahu aja. Belum wudu lu, lah sudah tadi di rumah, lah tadi kan kentut, oh iya kentut, wudu misalnya kan. Tapi dia ngeyel gitu kan, udah wudu tadi, kentut enggak, gitu kan. Ya udah, dia berarti belum wudu. Kita dengar lagi kan gitu kan. Makanya Bapak Allah, ini kalau kita menyangka imam kita batal tapi dia tidak merasa batal, lanjut gitu. Salahnya bukan di kita tapi di imam. Tapi kalau kita tahu jelas dia batal, kemudian kita makmum di belakangnya, nggak usah berimam sama dia, dikasih tahu kalau mau, kalau nggak mau ya udah kita buat imam baru gitu. Itu ini masalah politik atau masalah ibadah ini? Ibadah ya, jangan ngomong politik di masjid ya, gitu. Walaupun kita boleh berpolitik ya kan, gitu. Ini tentang itu babnya panjang Pak. Nanti insya Allah ketemu. Nanti ketemu bab sholat makmum yang dianggap batal wudunya oleh imam, yang dianggap batal wudunya oleh makmum ada, gitu ya. Gitu. Cukup Bapak? Cukup. Masih kuat Bapak? Oh masih kuat, kitanya ini nggak dikasih air. Mohon maaf kalau ada salahnya, semoga Allah maafkan kita. Mari kita berdoa. Allahumma rabbana lakal hamdu wa fi ni'amah wa yukafi sida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna at-tafsir wa 'allimna at-tafsir wa 'allimna at-tafsir ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina wa nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wa nar wa na'udzuka min su'il jiran wa syarril ashab wa khiyanatil asdiqa wa juri sultan. Allahumma hab lana ya Allah al-hukma wa al-hikmah bis salihin waj'al lana ya Allah lisana sidqin fil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.